Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hospital Food Service Education. Kali ini kita akan bicara tentang kebijakan pelayanan makanan di rumah sakit. Mungkin banyak teman-teman yang berkecimpung di pelayanan makanan di rumah sakit yang kadang bertanya, apa sih yang menjadi dasar ketika kita memberikan pelayanan di rumah sakit? Oke, kita akan coba sedikit merangkum kebijakan-kebijakan apa saja sih yang ada di rumah sakit terkait dengan pelayanan makanan. Oke, ini outline kita pada hari ini. Jadi kebijakan itu ada beberapa macam, ada undang-undang gitu ya. Salah satunya misalnya ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kemudian juga ada beberapa peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Nah, ini juga ada banyak, antara lain adalah Permenkes 78 tentang PGRS, kemudian 1096 tentang Izin Sanitasi Jasa Boga, kemudian juga ada Permenkes nomor 7 yang terbaru tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Permenkes ini menggantikan 1204 yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 28 tentang keamanan mutu gizi pangan. Selain itu juga ada standar-standar yang barangkali ini banyak dijumpai oleh teman-teman di lapangan gitu ya. Beberapa tuntutan misalnya ada SNARS, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, yang biasanya setiap tahun akan melakukan audit ke rumah sakit, kemudian menanyakan beberapa hal terkait dengan standar-standar yang ada di dalam SNARS. Kemudian juga ada GCI edisi ke-6 yang terakhir. Nah, ini membahas sama sebenarnya, poinnya tidak jauh berbeda dengan SNARS, tapi memang GCI ini sifatnya lebih internasional dan biasanya ada beberapa rumah sakit besar di Indonesia yang sudah melakukan audit GCI ini. Berikutnya juga ada ISO 22000-2018 tentang Food Safety Management System. Ini merupakan ISO terbaru karena versi lamanya 2005, ISO 22000-2005. Tahun ini adalah tahun terakhir, jadi 2021 semua ISO 22000 harus mengadop ke ISO 22000 edisi 2018. Nah, di ISO ini selain merupakan gabungan dari 9001 ditambah HACCP, ada beberapa hal yang spesifik yang memang dimiliki oleh ISO 22000, dan ini merupakan keunggulan bagi penyelenggara makanan untuk menjamin bahwa apa yang diproduksi ini benar-benar aman. Selain itu juga ada beberapa aturan-aturan lokal yang dibuat, misalnya peraturan pembelian makanan di rumah sakit, yang masing-masing rumah sakit biasanya memiliki aturan ini gitu ya, terkait dengan standar-standar dan lain-lain. Nah, secara garis besar, jadi ini yang menjadi pokok pembahasan kita, bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat untuk membuat pelayanan makanan itu pastinya akan menjamin setiap makanan yang dihasilkan ini aman, kemudian juga memiliki nilai gizi yang baik yang bisa membantu penyembuhan pasien. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus tahu kebijakan pelayanan makanan di rumah sakit? Nah, ini adalah pelayanan gizi di rumah sakit. Jadi kalau kita bicara PGRS, sebenarnya kita tidak hanya bicara pada pengadaan makanan saja gitu ya. Ada pelayanan gizi di rawat inap dan rawat jalan, ada penelitian gitu ya. Tapi kali ini kita akan fokus kepada pelayanan makanan di rumah sakit. Ya, jadi kita akan fokus kepada ini, pada pengadaan makan di rumah sakit yang tahapannya kita tahu alur penyelenggaraan makanan di rumah sakit ini mulai dari kita merencanakan menu, kemudian setelah itu kita buat perencanaannya, lalu melakukan pengadaan bahan makanannya. Setelah kita lakukan pengadaannya, kita terima dan kita simpan bahan makanannya, kita lakukan persiapannya, kemudian kita olah makanannya hingga kemudian kita distribusikan, dan nantinya diharapkan dengan pemberian makanan yang optimal, maka
gizi yang diterima oleh pasien ini juga bisa optimal untuk membantu penyembuhan dari pasien itu sendiri. Oke teman-teman, ini adalah definisi dari pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 2012 tentang pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Jadi sudah jelas sekali bagaimana definisi tentang pangan yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Yang berikutnya, Permenkes Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. Nah, di sini dijelaskan bahwa penyelenggaraan makanan rumah sakit merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu, perencanaan kebutuhan bahan makanan, perencanaan anggaran, belanja, pengadaan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan, pemasakan bahan makanan, distribusi dan pencatatan, pelaporan, serta evaluasi. Yang mana tujuannya adalah menyediakan makanan yang berkualitas sesuai kebutuhan gizi, biaya kemudian dapat diterima oleh konsumen guna mencapai status gizi yang optimal. Jadi endpointnya adalah status gizinya bisa optimal. Nah, ini Permenkes nomor 7. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Permenkes nomor 7, isinya adalah mengatur tentang syarat-syarat teknis yang berkaitan dengan makanan, misalnya kebersihan peralatan, suhu penyimpanan, syarat teknis lingkungannya bagaimana, lalu bahan makanannya bagaimana disimpan, cara pengolahannya bagaimana, penjamah dan distribusinya bagaimana. Jadi ini semua diatur di dalam Permenkes nomor 7 gitu ya. Kemudian juga dari sisi penjamah, bagaimana penjamah itu harus sehat, ada dilakukan pemeriksaan berkala kesehatan, penggunaan APD, kemudian selalu mencuci tangan. Nah, semua ini dibahas di dalam Permenkes nomor 7 tahun 2019. Dan ini juga menjadi acuan standar ketika misalnya kita dilakukan pemeriksaan saat ada audit SNARS misalnya. Nah, ini yang menjadi dasar kita, yang menjadi dasar kebijakan kita ketika misalnya kita ditanyakan beberapa hal teknis, biasanya kita mengacu kepada Permenkes ini gitu ya. Misalnya terkait misalnya suhunya harus berapa untuk di ruang pengolahan atau di ruang dapur rumah sakit. Nah, ini biasanya kita mengacu ke Permenkes ini, Permenkes nomor 7 tahun 2019. Lalu berikutnya ada standar nasional akreditasi rumah sakit. Nah, ini yang seringkali teman-teman biasanya hadapi setiap tahun gitu ya, karena biasanya setiap tahun akan dilakukan audit, baik itu audit internal maupun audit yang dilakukan oleh KARS gitu ya. Nah, ada beberapa poin di dalam SNARS ini yang mungkin perlu kita perhatikan karena ini berkaitan dengan pelayanan dan asuhan gizi, terutama makanan bagi pasien. Yang pertama ada di standar PAP 4. PAP itu adalah pelayanan dan asuhan. Di PAP 4 itu ada klausul yang berbunyi tersedia berbagai pilihan makanan sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinisnya. Nah, dalam hal ini rumah sakit harus menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan gizi. Kemudian juga rumah sakit harus menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu ada bukti proses pemesanan makanan pasien sesuai dengan status gizinya dan kebutuhan pasien serta dicatat di rekam medis. Makanan disiapkan dan disimpan dengan mengurangi resiko kontaminasi dan pembusukan. Distribusi makanan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. Jika keluarga membawa makanan bagi pasien, mereka diberikan edukasi tentang pembatasan diet pasien dan risiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan regulasi. Makanan yang dibawa keluarga atau orang lain disimpan secara benar dan tepat untuk mencegah kontaminasi. Jadi di klausul ini mengatur tentang bagaimana makanan yang ada di rumah sakit itu diperlakukan gitu ya. Jadi kita di dalam poin-poin pemeriksaan tools yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini ada beberapa yang terinci
Mungkin nanti akan disertakan di dalam link deskripsi. Nanti silakan dilihat secara mendetail bagian-bagian apa saja dalam pasal ini yang biasanya dilakukan audit oleh auditor. Yang berikutnya adalah standar PPI 71. PPI itu sendiri adalah pencegahan dan pengendalian infeksi, di mana bunyinya rumah sakit melaksanakan identifikasi prosedur dan kegiatan penunjang pelayanan yang berisiko infeksi serta menerapkan strategi untuk menurunkan risiko infeksi. Nah, salah satu yang dilakukan pengecekan biasanya ada bukti identifikasi dan strategi untuk menurunkan risiko infeksi pada kegiatan penyediaan makanan. Jadi dalam klausul ini diharapkan kita melakukan sebuah upaya yang upaya itu bisa menurunkan risiko infeksi pada pelayanan makanan di rumah sakit, memastikan bahwa adanya pemeriksaan angka kuman misalnya dalam kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Selanjutnya juga di PPI 7.6, rumah sakit mengurangi risiko infeksi terkait penyelenggaraan pelayanan makanan. Rumah sakit menetapkan regulasi yang meliputi pelayanan makanan di rumah sakit mulai dari pengelolaan bahan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pemorsian, dan distribusi. Lalu sanitasi dapur, makanan, alat masak, serta alat makan untuk mengurangi risiko infeksi dan kontaminasi silang. Standar bangunan juga ini perlu diperhatikan, fasilitas dapur dan pantry sesuai dengan peraturan perundangan, termasuk bila makanan diambil dari sumber lain di rumah sakit. Jadi klausul ini juga mengatur bagaimana struktur bangunan juga ini ikut mempengaruhi, misalnya bangunan itu harus seperti apa, tingginya bagaimana, kemudian sirkulasi udaranya seperti apa, lalu juga misalnya penggunaan alat-alat kitchen equipment-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini biasanya dibahas di sini gitu ya. Termasuk misalnya bagaimana makanan itu disimpan, bagaimana gudangnya, bagaimana suhu chillernya, bagaimana suhu freezernya. Nah, ini ada di dalam klausul ini. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman dapur rumah sakitnya itu menggunakan pihak ketiga, nah ini juga diatur di sini gitu, memastikan bahwa pihak ketiga yang kita gunakan gitu ya sebagai sumber makanan rumah sakit ini harus diperhatikan juga, dan ada kriteria khusus yang harus dilakukan. Yang berikutnya adalah Joint Commission Internasional. Jadi JCI ini begitu familiar ya, karena beberapa rumah sakit besar saat ini juga sudah memperoleh Joint Commission Internasional terkait dengan standarisasi tertinggi untuk rumah sakit tentunya. Nah, di dalam JCI sendiri ada beberapa poin terkait dengan klausul-klausul yang berkaitan dengan makanan. Misalnya COP4, Care of Patient. Tersedia berbagai pilihan makanan yang sesuai untuk status gizi pasien dan konsisten dengan perawatan klinis pasien. Nah, maksud dan tujuan COP4 di sini, makanan dan gizi yang tepat penting untuk kesejahteraan dan kesembuhan pasien. Beberapa pertimbangan pilihan makanan untuk pasien yaitu yang sesuai untuk usia, budaya setempat, dan preferensi diet, serta rencana perawatan pasien yang dapat meliputi kebutuhan diet khusus seperti rendah kolesterol, diet diabetes, pemberian cairan jernih, kemudian yang tergantung pada diagnosis pasien, dokter atau pasien pemberi pelayanan yang kompeten lainnya memesan makanan dan nutrisi yang lainnya yang dapat yang tepat untuk pasien berdasarkan penilaian kebutuhan dan perencanaan perawatan. Jadi di sini jelas bagaimana terapi gizi itu dilakukan, dan bagaimana makanan yang diberikan itu harus benar-benar sesuai, benar-benar memperhatikan juga budaya setempat. Makanya ada beberapa rumah sakit yang ketika dia mengadop JCI, dia juga harus menyiapkan beberapa pilihan. Contohnya misalnya ketika ini berkaitan dengan budaya, ada beberapa yang harus dilakukan. Misalnya rumah sakit harus punya menu vegetarian biasanya, karena terkait dengan beberapa pasiennya yang mungkin karena kepercayaannya dia tidak memakan makanan hewani atau dia vegetarian, maka rumah sakit harus bisa memfasilitasi ini. Rumah sakit harus punya menu yang ini bisa diterapkan kepada vegetarian.
Nah, kemudian yang berikutnya, standar yang biasanya digunakan adalah ISO 22000-2018. Nah, ini merupakan standar yang tinggi terkait dengan Food Safety Management System gitu ya. Biasanya ISO 22000 ini menggabungkan antara 9001 dan HACCP. Jadi dari sisi manajemennya ISO ini juga mensupport, kemudian dari sisi keamanan pangannya ini akan lebih spesifik karena ada HACCP juga di dalamnya. Nah, 2018 ini merupakan updating terbaru karena yang versi lamanya 2005 di tahun 2020 ini harus sudah sudah selesai, dan 2021 semua yang menggunakan ISO 22000 harus beralih ke versi 2018. Nah, di dalam ISO 22000 biasanya banyak mengatur tentang standar keamanan pangan. Nah, mengatur semua proses mulai dari pengadaan sampai barang datang dan barang itu didistribusikan dan sampai dimakan oleh pasien, semua diatur klausulnya oleh ISO 22000. Dan dia juga mengatur kebijakan hygiene sanitasi baik untuk juru masak, penjamah makanan, dan semua orang yang berkaitan dengan proses produksi yang ada di penyelenggaraan makanan. Termasuk di dalamnya juga Food Supply Management serta HACCP. Jadi di dalam ISO 22000 ini juga banyak mengatur tentang bagaimana sebuah proses penyelenggaraan makanan itu diatur sedemikian rupa supaya bisa menjamin bahwa proses dari hulu ke hilir, dari mulai makanan itu direncanakan sampai akhirnya dikonsumsi oleh pasien itu benar-benar aman. Dan kita bisa melakukan telusur ketika misalnya ada temuan-temuan ataupun misalnya ada klaim-klaim yang disampaikan oleh pasien, kita bisa memberikan jawaban dengan tegas dan pasti bahwa semua proses yang dilalui ini sudah melalui tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, jadi itu dia terkait dengan beberapa rujukan, beberapa kebijakan-kebijakan. Sebenarnya masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang lain, tapi paling tidak beberapa kebijakan yang tadi kami jelaskan itu membantu teman-teman untuk bisa lebih jauh memahami tentang penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Oke, mungkin itu saja kali ini. Nanti pada edukasi berikutnya kita akan coba membahas tema-tema lain terkait dengan food safety, terkait dengan food service terutama di rumah sakit. Bagi teman-teman yang mungkin ingin dibahas kasusnya, bisa silakan di komen atau request barangkali ingin membahas tema-tema tertentu dalam food service di rumah sakit, silakan saja. Sekali lagi terima kasih untuk support dan dukungannya. Kalau teman-teman semua merasakan manfaat dari channel ini, silakan juga di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.